Selamat datang di video materi untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dalam kesempatan kali ini, topik yang kita bahas adalah tentang arsitektur informasi. Selamat menyimak. Seperti biasa, ada beberapa subtopik yang dibahas. Pertama adalah tentang konsep, sistem, dan juga hasil dari arsitektur informasi. Lalu kedua adalah tentang perilaku atau kebiasaan dalam pencarian informasi. Dan terakhir, kita bahas tentang komponen arsitektur informasi. Mari kita mulai dari yang pertama. Untuk memahami konsep arsitektur informasi dalam konteks sebuah sistem atau aplikasi, cara mudahnya adalah dengan membandingkannya dengan perpustakaan. Tentu kita semua sudah tahu dan pernah berkunjung ke perpustakaan. Coba kita bandingkan antara perpustakaan dan sebuah website. Menurut Anda, bagaimana perbandingannya dalam konteks tujuan penyajian informasi, bentuk keragamannya, dan juga strukturnya? Cobalah untuk memikirkannya sejenak sekitar 1 menit. Bila perlu, silahkan pause video ini terlebih dahulu. Konsep arsitektur informasi dapat kita temukan penerapannya di dalam perpustakaan dan juga website. Kita pilih website Wikipedia saja sebagai contohnya. Lalu kita coba bandingkan dengan perpustakaan. Mari kita bandingkan dari sisi tujuan, keberagaman, dan juga sentralisasinya. Dari sisi tujuan, kita ketahui bahwa perpustakaan menyediakan akses ke koleksi konten yang telah terdefinisi jelas dan dipublikasikan secara formal. Publikasi di sini bisa dalam bentuk buku, jurnal, ataupun makalah. Sementara itu, website Wikipedia menyediakan akses ke kontennya secara langsung. Di dalamnya juga terdapat fasilitas untuk kolaborasi. Misalnya, setiap orang bisa menambahkan informasi yang dirasa perlu ke dalam sebuah konten. Dan orang lain juga dapat menilai apakah informasi yang ditambahkan tersebut relevan dan valid atau tidak. Hal seperti ini tidak bisa dilakukan di dalam perpustakaan. Dari sisi keberagamannya, perpustakaan biasanya menyimpan koleksi berupa buku, musik, file, dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan format file yang disediakannya sangat terbatas. Di sisi lain, website Wikipedia juga menyediakan media files dan format files yang sangat beragam. Yang dapat kita ambil dengan membandingkan keduanya adalah Wikipedia menyimpan lebih banyak media files dalam berbagai bentuk format digital, sedangkan perpustakaan memiliki koleksi dalam bentuk fisik yang tidak dimiliki oleh Wikipedia, namun media file yang dimilikinya cenderung lebih terbatas formatnya. Dari segi sentralisasi informasinya, perpustakaan bersifat sangat tersentralisasi, biasanya dalam satu bangunan fisik. Di era modern seperti sekarang, mungkin saja antara satu perpustakaan dengan perpustakaan yang lain yang beda lokasi sudah saling terhubung dan saling berbagi koleksi. Namun demikian, tetap saja mengharuskan orang yang membutuhkannya untuk datang ke lokasi tersebut. Berbeda dengan perpustakaan, Wikipedia bersifat desentralisasi. Ini ditunjukkan dengan adanya subsites yang menyediakan informasi yang lebih spesifik. Website utama seringkali hanya berperan sebagai petunjuk arah atau pemberi tautan ke subsite yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan. Dari tadi kita sudah sering menyebutkan tentang arsitektur informasi. Namun apa itu sebetulnya arsitektur informasi? Menurut Rosenfeld, Moorfield, dan juga Arango, arsitektur informasi merupakan sebuah desain struktural dari lingkungan informasi yang dibagikan, atau istilahnya adalah Shared Information Environment. Desain struktural ini meliputi kombinasi penempatan, labeling, pencarian, dan sistem navigasi di dalam satu web atau internet. Adapun tujuan dari arsitektur informasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan usability dan findability. Artinya, aplikasi penyedia informasinya harus mudah untuk digunakan dan informasi yang dibutuhkan mudah untuk ditemukan. Konsep arsitektur informasi berbeda dengan rancangan antarmuka aplikasi dalam konteks desain interaksi. Namun demikian, keduanya sama-sama penting. Perhatikan gambar berikut untuk melihat perbedaannya. Sebelah kiri gambar adalah ranahnya rancangan antarmuka, sedangkan sebelah kanan adalah cakupan dari rancangan arsitektur informasi. Gambar ini lebih mudah jika dibaca dari bawah. Rancangan antarmuka fokus pada task atau tugas yang dilakukan pengguna, sedangkan arsitektur informasi fokusnya adalah informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut. Pada lapisan terbawah ini,
Keduanya masih sama-sama mengacu pada kebutuhan pengguna dan juga tujuan dari aplikasinya. Perbedaan muncul setelahnya di mana antarmuka fokus pada spesifikasi fungsional, desain interaksinya, hingga rancangan atau tampilan antarmukanya. Sementara itu, arsitektur informasi berfokus pada content requirements. Disinilah sebetulnya arsitektur dibuat untuk memastikan semua kebutuhan konten dapat dipenuhi oleh aplikasi. Bentuk implementasi dalam aplikasi adalah rancangan navigasi. Pada lapisan teratas, baik rancangan antarmuka dan rancangan navigasi menyatu kembali dan tersaji dalam bentuk desain visual. Dan inilah yang terlihat oleh pengguna. Dari keduanya, kita dapatkan dua sudut pandang yang berbeda untuk sebuah website. Bagi rancangan antarmuka, web merupakan antarmuka untuk sebuah aplikasi. Sedangkan rancangan arsitektur informasi melihat website sebagai sistem hypertext. Kurang lebih seperti itulah cara memahami gambar ini. Perhatikan gambar berikut. Ini bisa menjadi ilustrasi yang baik untuk menunjukkan bagaimana informasi berkaitan dengan desain interaksi hingga membentuk suatu antarmuka. Arsitektur informasi berada di bagian-bagian terbawah. Aktivitas ini memang tidak terlihat secara langsung oleh pengguna, karena yang mereka lihat adalah tampilan antarmuka yang dibuat berdasarkan wireframe dari blueprint antarmukanya. Dan luaran dari arsitektur informasi yaitu metadata dan juga skema klasifikasi. Berada satu lapisan lebih dalam dari wireframe tersebut. Jika diilustrasikan dalam bentuk lingkaran-lingkaran, maka arsitektur informasi ini memiliki 3 lingkaran di dalamnya yang saling beririsan. Ketiga lingkaran tersebut adalah konteks, konten, dan juga pengguna. Konteks mengacu pada tujuan bisnis, pembiayaan, urusan politik, budaya, teknologi, dan juga sumber daya manusianya. Sementara itu, konten berkaitan dengan tujuan serta kebutuhan informasi, kosakata, dan lain sebagainya. Sedangkan pengguna berkaitan dengan demografi audiens, persona, serta kebiasaan dari penggunanya. Arsitektur informasi merupakan irisan dari ketiga lingkaran tersebut, yaitu lingkaran konten, konteks, dan juga pengguna. Secara konsep, dapat kita katakan bahwa arsitektur informasi mencakup 4 hal, yaitu suatu sistem yang kompleks, pekerjaan yang tidak terlihat, berkaitan dengan knowledge network, dan berhubungan dengan perilaku pengguna dalam mencari informasi. Memang arsitektur informasi bukanlah merupakan suatu konsep yang sederhana, namun dengan memahaminya dapat membuat kita lebih baik dalam menyajikan informasi kepada pengguna di dalam suatu aplikasi. Arsitektur informasi melekat pada berbagai sistem yang umum ditemukan pada suatu aplikasi. Tentu yang dimaksud di sini adalah aplikasi yang baik secara desain tentunya. Pertama adalah pada sistem pencarian. Sistem pencarian diawali dengan suatu query dari pengguna. Query ini sebetulnya diminta melalui perintah yang tersedia di antarmuka pencarian. Bentuknya bisa bermacam-macam. Yang jelas sudah terdefinisi dengan baik query language yang digunakan. Misalnya menggunakan MySQL, MariaDB, atau mungkin Oracle. Tergantung dari DBMS yang digunakan, namun yang jelas antarmuka ini berguna sebagai query builder. Query builder tadi kemudian diterjemahkan oleh search engine. Ini bisa berupa fungsi, sistem, ataupun modul yang memang berfungsi untuk mengeksekusi query yang dikirimkan. Kemudian dicocokkan dengan konten yang sudah tersedia atau sudah ada di dalam database. Proses mencari konten yang relevan ini dapat dipercepat dengan menggunakan metadata dan juga controlled vocabulary. Hasil pencocokan query dengan konten tersebut akan menghasilkan sekumpulan konten terpilih. Konten yang terpilih ini tidak langsung disajikan kepada pengguna. Biasanya dilakukan proses ranking dan clustering. Hasilnya adalah prioritas konten apa yang disajikan terlebih dahulu, biasanya dalam bentuk peringkat. Tentu saja peringkat hasil pencarian ini jumlahnya akan tergantung dari desain antarmuka yang digunakan, dan itulah yang disajikan ke hadapan pengguna. Proses pencarian ini dapat dilakukan berulang kali, artinya bisa saja pengguna tidak puas dengan hasil query pertamanya, sehingga kembali melakukan pencarian dengan menggunakan query yang berbeda. Begitulah terus proses yang ada di dalam sistem pencari. Pengguna akan melakukan pencarian sampai hasil yang diinginkan diperoleh
atau sampai mereka menyerah. Arsitektur informasi juga dapat dilihat bentuk implementasinya pada sistem navigasi. Secara umum, sistem navigasi sebuah aplikasi, terutama yang berbasis web, dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu navigasi global, navigasi lokal, dan navigasi kontekstual. Navigasi global adalah navigasi yang selalu tersedia pada setiap halaman yang ada. Bayangkan sebuah website yang menyediakan menu beranda atau kontak di bagian atas, dan bisa terlihat di halaman apapun yang sedang dibuka. Itu adalah contoh dari global navigasi. Sementara itu, navigasi lokal cakupannya lebih sempit dari navigasi global. Ia tidak muncul di setiap halaman, hanya muncul di suatu bagian aplikasi saja. Misalnya menu sepak bola, tenis, dan juga basket hanya tersedia di subtopik olahraga pada suatu website berita. Dan terakhir adalah navigasi kontekstual, umumnya tersedia di dalam kontennya itu sendiri, biasanya dalam bentuk tautan ke halaman lain yang relevan, atau bahkan tautan eksternal ke halaman website lain yang dianggap masih relevan dengan konten yang sedang disajikan. Satu contoh lain bentuk implementasi dari arsitektur informasi adalah jaringan semantik. Ini berkaitan dengan hubungan antar istilah atau konsep. Anggaplah kita melakukan pencarian dengan sebuah kata, maka jaringan semantik mampu menentukan kata lain apa yang terkait. Bisa berupa sinonim, akronim, kata yang maknanya lebih luas, atau mungkin kata yang maknanya lebih sempit. Jaringan semantik ini sangat berguna jika dimanfaatkan dalam proses pencarian informasi. Lalu sebetulnya apa saja yang menjadi luaran atau hasil dari arsitektur informasi? Anggaplah kita sudah membuat arsitektur informasi. Maka dari situ kita dapat melanjutkannya dengan merancang antarmuka, membuat blueprint atau rancang bangun, menentukan kosakata atau vocabulary yang terkontrol, dan juga menentukan metadata. Keempat hal ini bisa memudahkan programmer nantinya saat mereka membuat kode-kode program di tahap implementasi. Ketika menentukan arsitektur informasi, akan lebih baik jika kita pahami perilaku pengguna ketika mereka mencari suatu informasi. Kita perlu benar-benar memahami apakah mencari informasi adalah suatu proses yang sederhana, dan apakah kebutuhan informasinya juga sederhana. Ibarat seperti pengguna bertanya dan ada sebuah keajaiban atau proses singkat seperti simsalabim, lalu secara instan pengguna memperoleh jawabannya. Sayangnya, kebiasaan pengguna ketika mencari informasi jauh lebih rumit daripada itu. Sekurang-kurangnya ada 4 kebutuhan informasi yang mereka butuhkan, terutama ketika melakukan pencarian. Yang pertama adalah everything. Di sini, semua informasi yang terkait dengan kata kunci pada query, tidak peduli seberapapun banyaknya, harus disediakan. Biasanya memang diperlukan untuk kebutuhan pencarian yang menyeluruh atau exhaustive. Kebutuhan informasi yang kedua sebut saja dengan istilah a few good things. Ini merujuk pada sebagian informasi yang dianggap paling relevan. Koleksi informasinya lebih sempit dibandingkan jenis informasi sebelumnya. Apabila ternyata belum ditemukan apa yang dicari, maka kita bisa memperbesar cakupan informasinya. Ini dikenal dengan istilah pencarian secara eksploratory. Kebutuhan informasi yang selanjutnya adalah informasi yang paling tepat dan relevan dengan apa yang dibutuhkan. Informasi ini sebetulnya yang menjadi tujuan pencarian. Dan kebutuhan informasi yang berikutnya adalah refinding. Artinya, pengguna dapat menemukan kembali informasi yang sebelumnya yang sudah pernah mereka lihat. Bisa karena mereka membutuhkannya kembali, atau saat pertama kali menemukannya, mereka belum merasa perlu. Kebiasaan pengguna saat mencari informasi juga tidaklah sederhana. Salah satu cara untuk memodelkan bagaimana pengguna mencari informasi adalah dengan the berry picking model. Model ini menunjukkan bahwa proses pencarian informasi hingga selesai seringkali melibatkan banyak query dan proses seleksi dokumen. Misalnya, kita mengetikkan kata kunci, lalu mengevaluasi dokumen yang muncul apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kita coba lagi dengan variasi query yang berbeda, dan kembali melakukan evaluasi pada hasil pencarian yang muncul. Begitu seterusnya hingga kita mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau kita yang menyerah. Model lain yang bisa digunakan untuk menunjukkan kebiasaan saat mencari informasi adalah pearl growing.
Di sini dijelaskan bahwa pengguna memulai pencariannya dengan satu atau lebih dokumen yang persis dengan apa yang mereka inginkan. Sebetulnya jawaban atau kebutuhan informasinya sudah terpenuhi sampai saat ini. Namun biasanya mereka tetap melakukan pencarian. Karena itulah kemudian pengguna menginginkan hasil lain yang serupa. Bisa untuk membandingkan, mengkonfirmasi, atau justru mengkontraskan dengan dokumen awal yang sudah ditemukan. Kita beralih pada pembahasan tentang komponen arsitektur informasi. Setelah selesai merancang arsitektur informasi, maka keempat komponen ini dapat kita tunjukkan atau jelaskan. Pertama adalah organization system. Ini berkaitan dengan bagaimana kita menyajikan informasi. Pada wireframe antarmuka biasanya sudah dapat ditunjukkan pembagian tampilan antarmuka dengan konten yang akan disajikan. Lalu kedua adalah navigation system. Contoh konkretnya adalah dengan membuat sitemap aplikasi kita, lalu menentukan di mana menu navigasi ditempatkan. Ketiga adalah search system, termasuk query apa yang digunakan dalam pencarian dan juga bagaimana algoritma dalam menyajikan informasinya. Dan keempat adalah labeling system, yang menandakan bagaimana suatu koleksi sistem dikelompokkan atau dikategorikan. Mari kita lihat contoh komponen-komponen ini dalam sebuah aplikasi atau website. Kita ambil contoh sebuah halaman website berita. Perhatikan gambar, ini adalah salah satu halamannya. Komponen organization system sebetulnya dapat kita lihat dari bagaimana pembuat aplikasi membagi layar untuk menyajikan konten. Kita dapat lihat konten utamanya dibagi menjadi dua. Konten utama yang berisi artikel berita ada di sebelah kiri, dan konten tambahan ditempatkan pada sidebar kanan. Rasio lebarnya pun berbeda. Untuk konten utama tentu lebih besar, yaitu sekitar 70 berbanding 30%. Penyusunan konten seperti ini konsisten di setiap halaman yang menyajikan artikel berita. Inilah yang dimaksud dengan organization system. Berikutnya, mari kita lihat bagaimana navigation system dari aplikasi atau website ini. Mungkin kita sudah dapat menebaknya. Navigasi utama ada di bagian atas, di bawah logo. Kita lihat ada sederetan global navigation di sini. Dan ada juga navigasi di sidebar yang menunjukkan artikel-artikel yang populer. Mungkin ini adalah artikel yang berada di kategori yang sama dengan artikel yang sedang ditampilkan, sehingga kita dapat menyebutnya sebagai local navigation. Sebetulnya dari struktur navigasi ini kita juga bisa melihat labeling system dari kontennya. Di menu utama, kata yang dipilih sebagai menu sudah menunjukkan label atau kategori berita yang ada di dalam website ini, seperti bisnis, metro, bola, otomotif, dan seterusnya. Dan terakhir adalah search system. Ini dapat kita temukan di pojok kanan atas. Ini merupakan interface yang bisa digunakan pengguna untuk memasukkan kata kunci pencarian ketika mereka ingin menemukan suatu berita atau artikel tertentu. Di balik sistem pencarian tersebut, tentu ada query yang dimasukkan, algoritma pencarian, dan konten yang disajikan sebagai hasil pencariannya. Hanya saja, itu semua tidak terlihat dari sisi pengguna. Baiklah, itu tadi sebagai penutup pembahasan kita kali ini. Berikut ini adalah daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan materinya. Terima kasih karena Anda telah menyimak video ini hingga selesai.